Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Kali ini kita bahas yang curhat ya, ngomongin soal percurhatan teman-teman. Kalau teman-teman mau curhat, DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Insya Allah nanti akan saya bacakan, kemudian akan saya jawab ya. Apalagi terutama kalau curhatan itu sepertinya bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Bisa menjadi kasus yang kemudian kita semua yang menyimaknya bisa dapat hikmahnya atau insight-nya. Nah, ini ada yang nanya nih dari seorang teteh-teteh ya. Kang, izin bertanya katanya. Izin bercerita dan mungkin berkenan memberi nasihat. Suami saya begitu mengkultuskan guru spiritualnya. Saya terkadang merasa nggak enak karena dia selalu bilang kalau guru dia segala-galanya. Jadi gurunya itu segala-galanya. Karena merekalah dia bisa menemukan Allah katanya. Jadi karena gurunya ini, suaminya bisa menemukan Allah gitu. Katanya setelah Allah dan Rasulnya, gurunya lah yang paling penting. Tempat dia pulang adalah tempat gurunya. Bukan orang tua, apalagi anak istri yang hanya orang lain katanya. Sakit hati saya Kang, kata si ibu ini atau teteh ini. Yuk mari kita bahas ya, ngomongin soal mengkultuskan. Ini bukan cuman ke guru, tapi kebetulan yang bertanya adalah ngomongin soal guru. Tapi gini sebetulnya, mengkultuskan itu artinya membuat seseorang yang kemudian bukan ikatan darah atau ikatan langsung itu menjadi lebih spesial dibanding yang lain, yaitu mengkultuskan. Nah, problematika mengkultuskan ini sering terjadi. Ya, salah satunya bukan cuman ke guru, tapi juga ke tokoh-tokoh politik tertentu gitu ya. Kita kemudian mengidentifikasi sama tokoh politik, sama satu tokoh, sama guru, yang kemudian kita menganggap sosok itu menjadi sosok penting bagi kita. Nah, hal itu tidak salah sebetulnya jika yang pertama apa? Jadi gini teman-teman, ini kata kuncinya ya, kata kuncinya. Kita boleh memuliakan orang lain karena tahu dampak yang diberikan orang lain terhadap kita. Dan juga yang membuat kita ini ketika terdampak oleh orang itu menjadi pribadi yang lebih baik, mengenal diri lebih baik. Jadi istilahnya kalau saya sebut sebagai wellness. Jadi orang lain, kita boleh berhak memuliakan dan itu hal baik memuliakan orang lain jika orang lain tersebut memang membuat kita wellness. Wellness itu apa? Membuat kita sadar siapa diri kita, kenal potensi-potensi keunggulan dan kelemahan kita, dan juga punya kendali atas diri kita. Satu itu. Yang kedua, membuat perilaku kita, pikiran, perasaan, perilaku kita jadi lebih baik terhadap orang-orang yang diwajibkan untuk kita cintai, diamanahkan untuk kita cintai, kita asuh, kita didik, gitu ya. Saya memuliakan guru saya, Prof. Kuncoro, ya. Saya memuliakan guru-guru kehidupan saya, Kang Hari Firmansyah. Menghormati mereka, kenapa? Karena mereka berdampak terhadap diri saya, sehingga saya jadi wellness. Sadar, kenal, dan punya kendali terhadap apa? Terhadap perilaku saya kepada siapa? Mama saya, orang tua saya. Terhadap perilaku bertanggung jawab saya terhadap siapa? Terhadap istri saya dan terhadap anak-anak saya. Nah, itulah kemudian cara berguru yang baik, cara memuliakan orang yang baik. Kalau kemudian gini, kita memuliakan orang lain karena dampak orang lain itu membuat kita euforia, mendapatkan sensasi kebahagiaan yang membuat malah hubungan kita dengan orang-orang yang sudah diwajibkan oleh Quran dan Sunnah untuk kemudian dimuliakan. Kalau ke orang tua jelas-jelas ya, suratnya jelas banget. Surat ayat yang menyatakan birrul walidain itu disandingkan dengan kalimat untuk tidak menyekutukan Allah. Jadi setelah Allah dan Rasulnya adalah apa? Orang tua itu mah clear jelas. Suratnya eksplisit bilang seperti itu. Wabil walidaini ihsana, itu setelah kita dilarang untuk menyekutukan Allah. Jadi konsep akidah dengan konsep birrul walidain itu nempel sejalan. Jadi kalau ada orang yang kemudian memuliakan orang lain, tapi membuat dia less atau berkurang memuliakan orang tua dan keluarganya, itu tidak dibenarkan. Gitu. Nah, ini
eh, eh, saran atau kemudian nasihat saya kepada istri adalah mudah-mudahan bisa ngobrol, diskusi dengan guru spiritualnya sambil terus perkuat doa ya supaya Allah bukakan pintu hatinya. Karena gini, interaksi relasi yang bagus adalah relasi yang membuat kita makin baik relasinya sama orang-orang di sekitar kita, makin baik relasinya sama orang-orang yang diwajibkan sama Allah. Jadi hubungan saya si A itu disebut bagus kalau ketika aku berhubungan sama si A, membuat hubunganku sama orang tua, sama istri, sama anak jadi lebih baik. Itu hidayah yang tepat, yang berkah, yang karomah, yang memuliakan dari Allah. Kalau ternyata aku dapat hidayah, tapi hidayah itu malah membuat aku jauh dari orang tua, malah membuat aku tidak bertanggung jawab sama istri dan anak, itu hidayah yang berbentuk ujian, bukan hidayah sebenarnya. Nah, ini perlu digarisbawahi, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua yang menyimak. Dan juga saran saya, doa yang kuat, karena hidayah itu dari Allah ya, innaka latahdi man ahbabta. Kita tuh nggak punya hidayah kecuali apa? Innallaha yahdi mayasa, kecuali Allah yang bisa ngasih yahdi, hidayah. Makanya berdoa yang kuat sama Allah, mudah-mudahan suaminya mbak ini, teteh ini, ibu ini bisa diberikan hidayah. Dan juga kemudian kalau bisa sih ajak ngobrol, ajak guru spiritualnya, minta guru spiritualnya supaya suami ini mau untuk berbakti memuliakan orang tua lebih baik lagi, dan juga bertanggung jawab dan lebih mencintai istri dan anaknya sebagai bentuk memuliakan gurunya ini. Kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang mau curhat atau share, jangan segan ya untuk DM aja ke Instagram Zain Permana. Saya mohon pamit, sampai jumpa di video curhat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.